Stellar Transformations, episode 370. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Istana Kaisar Bijak, di dalam ruang belajar Jiang Fan. Pintu ruang belajar tertutup rapat, jendela-jendela juga tertutup rapat. Seluruh ruang belajar terasa remang-remang dan suram. Tanpa bergerak, Jiang Fan duduk sendirian di depan meja. Wosh! Jiang Lan muncul di ruang kosong di depan meja. Jiang Fan mengangkat kepalanya dan melirik Jiang Lan. Mata Jiang Fan sedikit memerah. Sepertinya auranya agak berat. Jiang Lan tak kuasa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Kakak, apa yang kau pikirkan? Mengapa kau bersikap seperti ini? Jiang Lan juga berhasil merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan Jiang Fan. Mengapa Jiang Fan yang dulunya percaya diri dan tenang bisa menjadi seperti ini? Terlebih lagi, hadiah pertunangan yang berhasil diperoleh Jiang Fan seharusnya menjadi sesuatu yang dibanggakannya. Kakak kedua, jadi kau sudah datang, kata Jiang Fan dengan nada kurang antusias. Jiang Lan mengerutkan kening dan berkata, kakak, hadiah pertunangan Qin Yu itu seharusnya adalah harta spiritual Grand Miss kelas 1, kan? Dia sudah mendapatkan 2 tempat kandidat terpilih dan hadiah pertunangannya juga merupakan harta spiritual Grand Miss kelas 1. Seharusnya tidak perlu ada keraguan baginya untuk meraih kemenangan. Jadi, mengapa kau begitu kesal? Tidak perlu ragu, Jiang Fan mencibir. Kakak kedua, cara berpikirmu terlalu sederhana. Oh, apakah maksudmu hadiah pertunangan Zhou Xian bahkan lebih berharga daripada harta spiritual Grand Miss kelas 1? Tanya Jiang Lan dengan curiga. Jiang Fan terdiam. Jiang Lan dan Jiang Fan adalah saudara kandung. Mereka berdua bersaudara sejak awal alam ilahi. Mereka saling mengenal dengan sangat baik. Jiang Lan mengerutkan kening dan berkata, kakak, hadiah pertunangan apa sebenarnya yang Zhou Xian sebutkan? Jiang Fan terus tetap diam. Kakak, Jiang Lan mulai sedikit marah. Jangan bertanya lagi. Jiang Fan mengedipkan matanya dan berteriak dingin. Jiang Lan mengerutkan kening. Namun, ia menarik napas dalam-dalam dan menahan amarahnya. Kakak, kau pasti tahu bahwa Qin Yu adalah dewa pengrajin yang baru. Jika kau membiarkan dia menang, maka kau tidak hanya akan mendapatkan harta spiritual Grand Miss kelas 1, tetapi kau juga akan mendapatkan dewa pengrajin baru sebagai menantumu. Jelas bahwa di masa depan, status kota salju terapung di wilayah utara terjauh kita akan menjadi yang tertinggi di antara 8 tanah suci agung. Jadi, mengapa kau ragu-ragu sekarang? Jangan ganggu aku, biarkan aku sendiri yang memikirkannya. Suara Jiang Fan yang dalam dan rendah terdengar di ruang belajar. Jiang Lan merasa marah. Jika Jiang Fan memberitahunya alasannya, dia pasti akan merasa lebih baik. Namun, saat ini, Jiang Fan menolak untuk memberitahunya. Keluar, Jiang Fan tiba-tiba mengangkat tangannya dan menatap Jiang Lan dengan dingin. Jiang Lan berusaha keras menekan amarah yang ada di hatinya. Ia mendengus dingin lalu meninggalkan istana Kaisar Bijak dengan teleportasi. Jiang Lan tidak ingin bermusuhan langsung dengan Jiang Fan karena, bagaimanapun juga, orang yang berhak memutuskan siapa pemenang pencarian calon pengantin pria tetaplah Jiang Fan. Di dalam Wood Mansion, Qin Yu telah menunggu Jiang Lan dengan tenang sepanjang waktu. Dia bahkan tidak repot-repot menemui Jiang Li. Sebaliknya, dia duduk di tepi kolam sendirian dan menunggu kembalinya Jiang Lan. Hanya dalam beberapa saat, Jiang Lan pun kembali. Paman Lan, melihat ekspresi Jiang Lan, jantung Qin Yu berdebar kencang. Situasinya buruk, Jiang Lan perlahan menghela napas. Ekspresinya perlahan kembali normal. Dia menatap Qin Yu dan mendesah. Yu kecil, situasinya persis seperti yang kau bayangkan. Ini tidak baik. Apa yang terjadi? Apakah Kaisar Bijak Utara tertinggi berencana memilih Zhou Xian? Qin Yu menjadi tidak sabar. Tidak, Jiang Fan kembali tenang. Aku sangat mengenal Jiang Fan. Jika dia sudah memutuskan untuk memilih Zhou Xian, dia tidak akan terlihat seperti itu. Penampilannya, jelas sekali, dia masih ragu-ragu. Ragu-ragu. Qin Yu mengerutkan kening. Benar sekali, Jiang Fan masih belum bisa memutuskan siapa yang akan dipilihnya. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan apa yang tertulis di daftar hadiah pertunangan klan Zhou itu benar-benar berhasil membuat Jiang Fan ragu-ragu dalam memilih siapa yang akan dipilihnya. Jiang Lan menggelengkan kepala dan mengerutkan kening. Kau telah mendapatkan 2 tempat kandidat terpilih, hadiah pertunanganmu juga merupakan harta spiritual Grand Miss kelas 1 dan kau juga dewa pengrajin yang baru. Semua ini sebenarnya tidak bisa membuat kakakku bertekad untuk memilihmu. Apa sebenarnya yang tertulis di daftar hadiah pertunangan klan Zhou itu? Qin Yu juga mulai mengerutkan kening. Bukan hanya Jiang Lan, Qin Yu pun merasa bingung. Qin Yu merasa bahwa ia sudah memiliki lebih dari cukup hal untuk diandalkan.
Seharusnya tidak ada kemungkinan baginya untuk kalah. Namun, kenyataannya tetap ada, bahwa daftar hadiah pertunangan Zhou Xian telah membuat Jiang Lan ragu-ragu. Apapun yang terjadi, aku sama sekali tidak boleh kalah. Tatapan Qin Yu menjadi tajam. Paman Lan. Qin Yu menatap Jiang Lan. Saat ini, Kaisar bijak tertinggi di utara sedang berpikir. Menurutmu, apakah mungkin aku bisa membuatnya mendukungku jika aku menambah bobot hadiah pertunanganku? Jiang Lan terdiam sejenak. Yu kecil. Jiang Lan menatap Qin Yu. Hadiah pertunanganmu sudah sangat berharga. Harta spiritual Grand Miss kelas 1 adalah harta yang sangat berharga. Bahkan jika kau menambahkannya, kurasa itu masih belum seberapa. Qin Yu mengerutkan kening. Jiang Lan melanjutkan, namun, mendengar kata-kata ini, Qin Yu langsung menajamkan telinganya. Tampaknya masih ada harapan. Jiang Fan, sebagai pemimpin klan Jiang, alasan mengapa dia menghargai harta spiritual Grand Miss kelas 1 dan harta karun sejenis lainnya adalah karena dia ingin meningkatkan kekuatan klan Jiang. Karena itu, maka kita masih memiliki 2 metode lagi. Apa 2 metode itu? Tanya Qin Yu dengan bingung. Jiang Lan tersenyum dan berkata, metode pertama adalah memulai dari hubungan ayah dan anak perempuan antara Jiang Fan dan Lier. Meskipun Jiang Fan menyuruh Lier melakukan pencarian calon suami di depan umum, tidak dapat dipungkiri bahwa dia masih memiliki perasaan sayang padanya. Aku akan membawa Lier ke sini dan memintanya untuk mengatakan langsung kepada Jiang Fan bahwa orang yang dia sukai adalah kamu, dan meminta Jiang Fan untuk membantu kalian berdua bersama. Kebahagiaan putrinya seharusnya bisa memengaruhinya. Jiang Lan mengangguk. Qin Yu merasakan ledakan kebahagiaan. Benar sekali. Jika dia adalah Jiang Fan, maka dia pasti harus mempertimbangkan keinginan putrinya. Metode kedua, lanjut Jiang Lan. Bukankah Jiang Fan ingin kota salju terapung menjadi lebih kuat? Ini sangat sederhana. Kita bisa langsung memberitahunya bahwa kau memiliki air mata jiwa kehidupan yang lain. Qin Yu terkejut. Memang, tidak banyak orang yang mengetahui rahasia kepemilikan air mata meteorik olehnya. Jiang Lan melanjutkan, Lier memiliki satu air mata jiwa kehidupan dan kau memiliki yang lainnya. Jika kalian berdua berlatih bersama, maka pemahaman kalian akan terhubung. Di antara kalian berdua, akan sangat mudah bagi satu orang untuk menjadi Raja Dewa. Lebih lanjut, 2 tetes air mata jiwa kehidupan tertinggal, tercipta dari energi aneh Raja Dewa kehidupan saat kematiannya. Jika kedua air mata jiwa kehidupan itu bergabung, maka energi Raja Dewa kehidupan akan bangkit kembali. Siapapun yang mendapatkan kedua air mata jiwa kehidupan ini, orang tersebut akan memiliki kesempatan untuk menjadi Raja Dewa kehidupan yang baru. Pada saat itulah, Qin Yu mulai mengerti. Air mata meteorik terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama adalah pemahaman tentang hukum ruang, sedangkan bagian kedua adalah energi Raja Dewa kehidupan. Energi Raja Dewa kehidupan sangat istimewa, bahkan mampu memulihkan jiwa seseorang. Dengan kalian berdua bersama, sangat mungkin Lier menjadi Raja Dewa. Putrinya sendiri menjadi Raja Dewa, kurasa ini pasti sangat menarik bagi Jiang Fan, kata Jiang Lan sambil tersenyum. Qin Yu mengangguk berulang kali. Benar, kedua metode yang disebutkan Jiang Lan sangatlah layak dilakukan. Jika kita menggunakan kedua metode itu secara bersamaan, maka kemungkinan keberhasilannya akan jauh lebih besar. Jiang Fan mengangguk dan melihat ke arah pintu masuk halaman. Lier, kau sudah menguping begitu lama di dekat pintu masuk. Masuklah, Lier. Qin Yu segera menyebarkan energi spasialnya. Benar saja, Jiang Li dengan mata sedikit memerah saat ini berada di belakang pintu masuk halaman. Saat mengobrol dengan Paman Lan tadi, pikiran Qin Yu selalu tegang dan gelisah. Ia bahkan tidak menyadari bahwa Jiang Li berada di luar pintu masuk halaman. Tentu saja, ini juga terkait dengan Qin Yu yang belum menyebarkan energi spasialnya. Kakak Qin Yu, apa yang Paman Lan katakan itu benar. Aku akan pergi bersama Paman Lan. Jiang Li berjalan mendekat dan berkata kepada Qin Yu dengan tegas. Qin Yu terdiam sejenak, lalu mengangguk. Kalau begitu, aku akan merepotkanmu. Qin Yu tersenyum penuh rasa bersalah kepada Jiang Li. Jiang Li segera menggelengkan kepalanya. Setelah beberapa saat, Jiang Lan membawa Jiang Li dan sekali lagi berteleportasi ke istana Kaisar Bijak Utara terjauh. Ruangan itu masih tetap remang-remang dan sunyi. Sudah 12 kuadriliun tahun berlalu. Haruskah aku terus seperti ini selamanya? Gumam Jiang Fan dengan suara rendah. Tiba-tiba Jiang Fan mengangkat kepalanya. Di tengah ruang belajar, Jiang Li dan Jiang Lan muncul bersamaan. Kakak kedua, kau datang lagi. Jiang Fan mengerutkan kening. Setelah melihat Jiang Li, Jiang Fan menghela napas panjang. Lier, ada urusan apa? Jiang Li menatap ayahnya. Dengan tegas, dia berkata, Ayahanda Kaisar, saya berharap Ayahanda memilih kakak Qin Yu. Kau berharap begitu? Jiang Fan mengerutkan kening. Benar, kata Jiang Li sambil mengangguk.
Sebenarnya, aku sudah mengenal kakak Qin Yu sejak dari alam fana. Satu-satunya alasan dia berlatih dan berkultivasi hingga ke alam ilahi adalah untukku. Kau bilang Qin Yu. Jiang Fan merasa sulit mempercayainya. Soal kau pergi ke alam fana itu baru terjadi sekitar 20.000 tahun yang lalu. Qin Yu itu, bagaimana mungkin kecepatan kultivasinya secepat itu? Benar, jika kau tidak percaya, kau bisa bertanya pada Paman Lan atau bahkan Zhou Xian itu. Jiang Li langsung menjawab. Jiang Lan mengangguk dan berkata, kakak, memang benar demikian. Yu kecil selalu berusaha sekuat tenaga untuk berlatih. Alasan mengapa kecepatan kultivasinya begitu cepat, dan bahkan alasan mengapa dia menjadi dewa pengrajin yang baru, semuanya agar dia bisa menikahi Lier. Itulah mengapa dia mampu memberikan pedang bulu kasa kepadamu tanpa ragu sedikit pun dan menuliskan harta spiritual Grand Miss kelas 1 sebagai hadiah pertunangannya. Jiang Fan mulai percaya sekarang. Pantas saja dia rela melepaskan 2 harta spiritual Grand Miss kelas 1. Jiang Fan mengangguk, kemudian dia mengerutkan kening dan menatap Jiang Li. Lier, mungkinkah kau percaya bahwa sepupumu Zhou Xian tidak baik padamu? Jiang Li menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak akan menikahi siapapun selain kakak Qin Yu. Jiang Fan terkejut, lalu dia menggerakkan pinggulnya. Sungguh memalukan, kakak. Jiang Lan juga menjadi sedikit marah. Kakak, apakah kau menyiratkan bahwa Lier tidak akan punya suara dalam masalah pernikahannya sendiri? Dari yang kulihat, kau sudah gila hari ini. Apa sebenarnya yang kau pikirkan? Jiang Fan mengangkat kepalanya dan menatap Jiang Lan dengan tajam. Apa, kau berencana melawanku? Jiang Lan mencibir. Jangan lupa bahwa kau memberikan pedang bulu kasa milik Qin Yu kepadaku. Karena ia memiliki pedang bulu kasa, memang mustahil bagi Jiang Fan untuk mengalahkan Jiang Lan. Jiang Fan mendengus dingin lalu tidak berkata apa-apa lagi. Lagi pula, dia sudah memiliki harta spiritual Grand Miss kelas 1. Dia hanya memberikan pedang bulu kasa kepada Jiang Lan agar kekuatan kota salju mengambang menjadi lebih dahsyat lagi. Jiang Fan, aku akan menjelaskan semuanya padamu hari ini. Qin Yu itu adalah wadah dari air mata jiwa kehidupan lainnya yang ditinggalkan Amei setelah kematiannya. Jiang Lan menatap Jiang Fan dengan dingin. Jiang Fan terkejut. Apa yang kau katakan? Tanya Jiang Fan dengan terkejut. Mungkinkah kau sudah melupakannya secepat ini? Jiang Lan mencibir dan berkata, ketika kalian bersekutu untuk membunuh Amei, sebelum dia meninggalkan 2 air mata jiwa kehidupan. Salah satunya menyatu dengan Lier. Jika bukan karena ini, apakah akan ada orang yang ingin berpartisipasi dalam pencarian calon suami kalian di depan umum? Jiang Fan terkejut. Memang, hampir semua peserta pencarian calon suami ini berada di sini karena air mata jiwa kehidupan. Aku menghargai mereka berdua sama seperti anak-anakku sendiri. Jiang Fan, sebaiknya kau jangan terlalu kejam. Cahaya dingin berkedip di mata Jiang Lan. Lagi pula, begitu mereka berdua menikah, setelah mereka menjalani pelatihan ganda, kedua air mata jiwa kehidupan mereka akan menyatu. Oh, betapa mudahnya seorang raja dewa kehidupan baru lahir di antara mereka. Yu kecil juga mengatakan bahwa dia akan memberikan air mata jiwa kehidupannya kepada putrimu. Jika memang demikian, maka sangat mungkin kau akan memiliki raja dewa kehidupan yang baru sebagai putrimu, lanjut Jiang Lan. Selain itu, kau juga akan memiliki dewa pengrajin sebagai menantumu. Dengan kehadiran Qin Yu di sini, tak diragukan lagi bahwa kota salju terapung di wilayah utara jauh akan menjadi yang terkuat di antara 8 tanah suci agung alam ilahi. Aku ingin bertanya padamu sekarang, apa sebenarnya yang masih kau ragukan? Jiang Lan menatap tajam Jiang Fan. Suara napas Jiang Fan yang dalam bergema di seluruh ruang belajar. Kakak kedua, biarkan aku menenangkan diri dulu. Oke, Jiang Fan mulai sedikit lebih mudah dibujuk. Jiang Lan menghela napas lega. Sikap Jiang Fan di awal juga membuat Jiang Lan merasa tidak nyaman. Sikapnya menunjukkan bahwa dia agak mendukung Zhou Xian. Namun sekarang, dia sudah lebih mudah dibujuk. Seharusnya kata-kata yang diucapkan sebelumnya telah sampai kepada Jiang Fan. Kakak, aku harap kau tidak mengambil keputusan yang akan mengecewakan semua orang. Kau seharusnya tahu apa arti Amei bagiku dan apa arti kedua anak ini bagiku. Jiang Lan memutuskan untuk mendesak kakaknya sekali lagi. Jiang Fan perlahan mengangguk. Kakak kedua, aku mengerti semuanya. Baiklah kalau begitu, kalian berdua sebaiknya pergi dulu. Aku perlu mempertimbangkan ini dengan matang sendirian setelah tenang. Baiklah, kalau begitu, saya akan menunggu hasil yang akan Anda umumkan beberapa hari lagi, kata Jiang Lan dengan acuh tak acuh. Setelah itu, Jiang Lan menggenggam tangan Lier dan keduanya menghilang dari ruang belajar. Ruang belajar itu kembali sunyi dan remang-remang seperti sebelumnya. Hanya terdengar desahan panjang. Sepertinya saya harus mengambil keputusan sekarang. Jiang Fan membalikkan tangannya.
Yang muncul di tangannya adalah daftar hadiah pertunangan yang diberikan Zhou Xian. Isi daftar hadiah pertunangan itulah yang membuat Jiang Fan tidak bisa tenang, apapun yang terjadi.